Saudara-saudara sekalian, teknologi VR dan AR yang kita kenal saat ini sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan. Sama seperti konsep artificial intelligence yang belakangan ini mengemuka. Kalau kita lihat dari sejarahnya, yang namanya virtual reality sudah mulai diteliti diciptakan di tahun 1956 oleh seorang desainer teknologi bernama Morten Hellig dengan proyeknya Sensorama. Setelah melalui sejumlah perkembangan, ya akhirnya di tahun 2018 VR pun booming di negara-negara maju dengan tujuan utama adalah memperbaiki teknologi dalam hal pemanfaatannya. VR dimanfaatkan di dalam industri manufacture, dalam industri kedokteran, dalam industri pariwisata, juga dalam industri arsitektur. Dengan kata lain, VR itu sebenarnya bukan teknologi baru, tetapi sudah lama dikembangkan. Kecepatannya itu berbanding lurus dengan perkembangan teknologi IT sendiri. Kalau kita ingin melihat sebenarnya tahun 87 lah ketika mulai ditemukan glasses-nya atau namanya goggle-nya itu oleh Zimmerman dan Lanier. Dan tahun 95 Nintendo untuk pertama kalinya memperkenalkan VR glasses tadi, kacamata VR ke consumersnya untuk bisa bermain game. Dan 2012 yang menjadi tonggak lagi ketika Oculus ya memperkenalkan model kacamata VR yang jauh lebih lebih native begitu ya, navigasinya lebih mudah. Nah, itulah perkembangan VR. Sementara AR itu lebih jauh lagi. AR itu sudah dimulai tahun 1930. Ya, ketika dicoba untuk para pilot itu yang suka menggunakan pesawat itu di kacamata pilotnya mulai dilengkapi dengan berbagai tambahan-tambahan informasi, terutama ketika mereka harus melakukan dogfight misalnya seperti itu. Nah, AR ini juga mulai dipergunakan ketika manusia sudah mulai berhasil mendaratkan mendaratkan pesawatnya di planet lain seperti di Mars begitu ya. Dan mulai berkembang dan sama seperti VR tahun 2018 adalah masa-masa di mana industri mulai merecognize bahwa augmented reality ini bisa dipakai untuk berbagai hal. Sektor yang paling banyak memakai waktu itu adalah marketing, ya, sehingga orang bisa melihat produk atau melihat prototipe itu lebih lengkap gitu ya, lebih menarik. Dipakai juga dalam industri pariwisata, ya, ketika orang sedang berjalan-jalan dari satu situs ke situs yang lain bisa melihat informasi, terutama di museum. Dan juga dipergunakan untuk education yang tadi pernah saya sampaikan bagaimana membuat bahan belajar itu lebih menarik ya karena dilengkapi dengan tambahan pengayaan. Dan saat ini ya survei tahun 2016 memperlihatkan bahwa sebagaimana teknologi lain berbasis IT, peningkatan market, potensi pasar terkait dengan VR itu meningkatnya secara eksponensial. Yang paling banyak dipakai saat ini adalah untuk industri construction, ya, mereka yang bergerak di bidang sipil, arsitektur, planologi itu ya, banyak menggunakan VR dan AR dikombinasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan pengembangan teknologi, manufaktur teknologi, robotika, ya semua hal-hal yang sangat syarat dengan teknologi. Kemudian production planning, ya, dan yang terakhir adalah maintenance dan training juga. Karena training dengan menggunakan VR dan AR, kita bisa
mensimulasikan keadaan sebenarnya. Ya, karena kalau kita tahu bahwa tidak semua bisa kita lakukan dalam dunia fisik. Sebagai contoh, dulu waktu kita SMP, SMA kita belajar tabel periodik kimia. Itu yang bisa kita campur biasanya di laboratorium, yaitu itu saja, NaCl H2S. Jadinya kan begitu. Pada dalam tabel periodik itu ada uranium, ada aurum, ya, kemudian ada argentum dan lain sebagainya. Nggak mungkinlah kita dapatkan itu dan kita campur-campur. Tapi dengan virtual reality, kita bisa seolah-olah berada dalam sebuah laboratorium canggih di mana kita bisa mencampur apapun yang kita inginkan dan reaksinya akan diberikan secara animasi. Tidak hanya gambar, video, tapi lengkap dengan suara akibat dari percampuran tersebut. Demikian juga ketika kita bicara mengenai mobil misalnya. Tidak mungkin kita bisa belajar membongkar seluruh jenis mobil yang ada di dunia ini. Mau sebesar apa bengkel kita. Tapi dengan virtual reality atau dengan augmented reality, kita bisa berhadapan dengan mobil apapun yang kita inginkan. Mobil dari tahun 30-an sampai tahun paling baru dengan berbagai merek, bisa kita simulasikan untuk kita bongkar pasang. Jadi itulah teknologi VR dan AR yang berkembang secara sangat pesat, sehingga Mark Zuckerberg melihat bahwa akan terjadi sebuah universe baru melengkapi universe manusia yang isinya adalah benda-benda fisik ini, yang nanti oleh Mark akan dikatakan sebagai metaverse. Menurut kami nanti akan keluar verse-verse baru di Indonesia, di dunia. Mungkin akan keluar Garuda First, mungkin ada keluar Global First, atau mungkin ada keluar Galaxy First, atau apapun. Yang intinya adalah manusia akan dihadirkan berbagai dunia-dunia alternatif untuk memperkaya dunia fisik yang dia miliki sekarang. Hal-hal yang sifatnya terbatas di dunia fisik akan bisa dibuat tidak terbatas eksplorasinya di dalam dunia digital. Itulah masa depan manusia di mana teknologi VR dan AR akan berperan cukup signifikan. Terima kasih.